Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Edi Wirahadi Kusuma SPD, mengajar di MIS Mambul Hikam Desa Ketuan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B3, mata pelajaran guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana, sehat semuanya? Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk penyemangat sekarang, semangat pagi. Pagi. MI ya. Terima kasih. Ayo tepuk tangan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan. Untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Masuk semua pada hari ini? Ya. Siapa saja yang belum masuk? Kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Semoga temannya kalian yang tidak masuk sekarang atau berhalangan sakit, kita diberi kesehatan di dunia wal akhirah. Nah, untuk sekarang biar saya tahu semuanya, kita absen satu persatu ya. Ahmad Zainul Hasan, Arifatul Aulia, Fidayatul Humairah. Oke, untuk materi hari ini kita akan mempelajari yang mana temanya seni, ya, seni tari. Yang mana seni tari tersebut? Nah, sini. Nah, tujuan pembelajaran kita yakni mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional, musik, properti, tata rias, tata busana, dan lain-lain. Yang kedua, di sini tujuan kita membedakan fungsi setiap unsur pendukung tari tradisional dalam sebuah pementasan. Kita lanjut di sini memberikan tanggapan terhadap keunikan unsur pendukung tari tradisional. Daerahnya ada ya, daerah Situbondo ada tarinya juga, ada daerah Bali, Pasuruan juga ada, Madura, ya, bermacam-macam tari tradisional atau tari daerah. Di sini yang selanjutnya kita akan menghargai keberagaman tari tradisional sebagai warisan budaya
berbangsa dan bernegara, ya, berbudaya, berkelompok. Tahu dengan arti seni itu? Tahu. Apa? Ayo, apa saja seninya? Seni tari, ya. Seni tari adalah ekspresi perasaan, pikiran, ya, perasaan kita dituangkan ke pikiran kita atau perasaan melalui gerakan, gerakan-gerakan tubuh yang berirama yang dilakukan pada tempat dan waktu tertentu dan diiringi musik atau alunan lagu yang tradisional. Nah, sini ya, di situ yang berirama dilakukan pada tempat dan waktu tertentu dan diiringi musik atau bunyi yang memperkuat maksud yang ingin disampaikan seni tersebut. Nah, sebutkan beberapa gerakan yang harus ditempatkan di tempat yang sesuai dengan gerak tubuh. Mungkin ada yang tahu? Saya. Ayo, silakan sebutkan, Fahmi. 1. Gerak lokomotor. 2. Terus, lokomotor. Non lokomotor. Ya, 2. Ketiga, Manipulatif. manipulatif. Nah, yang mana gerakan non lokomotor di sini? Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan di tempat tanpa berpindah posisi. Nah, berarti tidak usah kemana-mana, satu tujuan di sini. Berarti gerakannya cuman di satu tempat atau satu titik. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, yang kedua di sini deskripsikanlah gerak anggota tubuh. Siapa yang tahu? Oke, silakan dijelaskan. Gerakan yang terjadi akibat kerja sama antara tulang pasif, otot aktif, dan sendi penghubung yang dikendalikan oleh sistem. Oke, betul ya. Sini tepuk tangan untuk temannya. Nah, next ya. Dan yang ketiga yakni merenggangkan atau biar otot kita lebih rileks. Kita lanjut gambaran kecil gerak tubuh. Nah, seperti ini. Ini gambaran kecil. Kalau untuk tradisional ada beberapa di sini ya. Yang satu ada yang duduk di tempat seperti di gambar. Oke. Mungkin ada yang mau bisa mencontohkan di sini dengan gerakan yang salah satu di sini. Biasanya kalau tidak ada selendang itu bisa memakai gaya selendang, tapi kakinya kita di depan, kaki kanan di depan, kaki belakang di, tapi yang jenjit yang sebelah kiri di belakang, tangannya diliukkan kayak megang selendang, ya, kayak gini. Caranya kalau seumpama mau dikasih irama, kita bergerak, caranya jalan, ya di sini. Ya, kaki dari tangan depan, kakinya sama tangan itu hampir mirip. Yang kedua turun lagi, ya. Ini gerakannya. Yang sebelah nomor 4 di sini, yang pakai selendang. Nah, bermacam-macam gerakan di sini. Kita akan mempelajari nanti. Nah, nih gerakan tubuh yang tidak pindah atau di tempat yang semula. Nah, untuk macam-macam tari mungkin ada yang tahu di sini. 3 saja. Ayo, Iva. Tari saman, tari pendet, tari kecak. Oke, tari saman, tari pendet, dan tari kecak. Oke. Dari materi tersebut mungkin ada suatu pemecahan. Bagaimana perasaan kalian mengenai tari tersebut? Mungkin ada yang tahu? Saya Ya. setelah menari orang
umumnya merasa lebih bahagia, bersemangat, dan berenergi karena tubuh melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Oke, setelah menari, orang umumnya merasa lebih rileks dan santai. Oke, kita lanjut menyaksikan atau menonton video materi berikut. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur pendukung tari tradisional. Tari tradisional. Tari tradisional adalah seni gerak tubuh berirama yang berasal dari suatu daerah. Tari tradisional biasanya dipentaskan saat perayaan panen raya, penyambutan tamu, pada masa prasejarah atau upacara adat suku-suku di belakang. Atau sehingga tarian ini biasanya hanya ditampilkan pada upacara keagamaan atau adat. Tari primitif memiliki iringan musik yang sederhana, yaitu dengan menggunakan pukulan-pukulan ritmis. Suara ritmis yang dihasilkan berasal dari gendang, tong-tong, dan tinta-tinta kecil atau alat musik yang terbuat dari kulit kerang atau kulit buah-buahan. Selain gendang, ada juga alat musik tiup yang terbuat dari bambu atau kerang. Alat musik petik juga digunakan biasanya terdiri dari mahkota, baju, dan properti pendukung. 7. Tata panggung. Tata panggung adalah penataan dari sebuah panggung pementasan tari. Tata panggung biasanya menyesuaikan dengan tema tari yang dipentaskan. Pementasan. Demikian penjelasan tentang unsur pendukung tari tradisional. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Buatlah kelompok untuk laki-laki dan perempuan atau membagi kelompok sendiri sesuai kalian. Buat 3, satu kelompok 3 orang, 3-3. Ya. Oke, sekarang kan sudah selesai membuat kelompok. Ini saya kasih tugas per kelompok. Ya. Oke, kalian di situ menjelaskan apa yang akan dibahas tentang tari itu sendiri. Di situ ada prinsipnya, ada macamnya, ada juga penjelasannya atau deskripsinya. Paham? Paham. Oke, kalau paham silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, karena sudah selesai, mari kita presentasikan mulai dari yang sudah siap. Kelompok 1, 2, dan 3. Yang mana yang lebih siap terlebih dahulu? Angkat tangan. Saya. Oh, silakan kelompok 2. Silakan presentasikan apa yang sudah dilakukan. Berikut adalah beberapa contohnya tari saman. Gerakan yang paling memukau dari tari saman adalah kekompakan dan kecepatan para penarinya. 2. Tari kecak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Presentasinya sangat memuaskan. Silakan kembali ke tempat. Ayo tepuk tangan semuanya kalau sudah. Ayo. Oke, selanjutnya yang siap kelompok 1 sama kelompok 3. Mungkin ada yang siap? Kelompok 3, silakan maju untuk presentasikan di depan.
Gerak menolak motor. Gerak menolak motor adalah gerakan yang dilakukan di tempat tanpa berpindah posisi. Contohnya membungkuk, meliuk, memutar, meregahkan, menakut, mengayun. Gerak manipulatif. Gerak manipulatif melibatkan menggunakan objek atau alat untuk bergerak. Contohnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, sangat memuaskan untuk penjelasannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, silakan kembali ke tempat. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yakni kelompok yang pertama. Silakan dipresentasikan di depan untuk kelompok 1. Ayo, kasih tepuk tangan. Mari, ada. 1. Latihan kekuatan otot. Metode ini berfokus pada penggunaan kuat atau tahanan untuk melatih otot agar beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Contoh latihannya angkat beban, push up dan sit up, latihan tangga. Manfaat utama: membentuk otot yang lebih kuat, meningkatkan daya tahan serta menjaga postur tubuh yang stabil. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Jawabannya sangat memuaskan juga. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Maaf. Yuk, silakan kembali ke tempat. Ayo. Dari semua materi dari awal, mungkin ada yang bisa menyimpulkan mengenai tugas yang pertama sampai terakhir, materi yang pertama sampai terakhir. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Saya. Ayo, silakan. Raja Bah. Setelah menari, orang umumnya merasa lebih bahagia, bersemangat, dan berenergi karena tubuh melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Oke, kesimpulan yang sangat bagus. Setelah ini, mari kita lihat ke papan di depan. Tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Buatlah gerakan tari tradisional dengan menciptakan gerakan sendiri bersama kelompoknya. Ini tugas rumah. Ya. Ada yang belum dimengerti? Tidak ada. Paham semuanya? Oke, kalau paham, mari kita tugasnya bisa dicatat atau bisa diingat ya, bahwa tugasnya membuat gerakan tari tradisional sendiri. Karena pembelajaran minggu depan dan selanjutnya kita akan mempraktekkan tugas yang kalian buat untuk gerakan tari tradisional, menciptakan gerakan sendiri. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan bersama praktek kalian yang sangat sederhana dan kreativitas. Oke, semangat! 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 Semangat pagi! Pagi! Ya! Oke, sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan pimpin ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi yanfa'una. Rabbi tahfidna. Lana amina amin ya Allah amina amin ya Allah bal alamin. Dia berdiri. Salam. Assalamualaikum.
Duduk kembali. Ya, hati-hati ya.